Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bainama huwa jalisun fil masjidi, tatkala beliau sedang duduk di masjid, wan nasu ma'ahu, dan orang-orang berkumpul di sekeliling baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dekat baginda Rasul di dalam masjid. Idh aqbala thalathatu nafarin, tiba-tiba ada 3 orang yang mendekat. Fa aqbala ithnani ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang 2 orang mendekat. 3 orang tadinya yang datang, yang 2 mendekat ke halaqahnya Rasulullah. Qala, kemudian sang perawi menjelaskan lagi, menceritakan lagi, wa dhahaba wahidun, sedangkan yang ketiga, yang 1 orang, yang ketiga, dia pergi meninggalkan halaqahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, majlis ilmunya Rasul. Qala fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang 2 orang tinggal di halaqahnya Rasul, duduk bersama para sahabat yang lain. Fa amma ahaduhuma, adapun salah satunya, fara'a furjatan, dari 2 orang itu yang 1 orang dia melihat satu celah di antara para sahabat, ada di bagian agak depan, maju ke depan, ada sebuah celah bisa untuk duduk 1 orang. Dia lihat celah tersebut, maka fajalasa fiha, maka ia duduk pada celah tersebut. Wa ammal akharu, sedangkan yang kedua, fajalasa khalfahum, ia duduk di bagian belakang. Padahal masih ada celah mungkin di bagian depan, tapi tidak mau. Dia duduk cukup di bagian belakang saja. Mungkin mau jawab WhatsApp dulu. Wa amma tsalitsu, dan adapun orang yang ketiga, kan tadi datangnya 3 orang sebetulnya. Cuma yang 2 lah yang duduk di majelis ilmu tersebut. Sedangkan yang ketiga, fa'adbaru dhahiban, ia berpaling, berbalik badan, ia meninggalkan majelis ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sudah selesai menyampaikan nasihat-nasihat ilmunya, pengajarannya kepada para sahabat, qala, maka beliau berkata, ala ukhbirukum anin nafarith thalathati, apakah kalian tahu tentang 3 orang yang barusan datang? Amma ahaduhum, adapun salah satu di antara mereka yang 1, fa'awa ilallahi, ia sungguh bertujuan mendekat kepada Allah. Dia memang merindukan Allah. Dia ingin mengenal Gusti Allah Ta'ala. Fa'awahullahu, maka Allah pun akan bertujuan mendekat kepada dia. Allah pun akan memperhatikan kepada dia, karena dia perhatian kepada Allah, maka Allah pun akan perhatian kepada dia. Allah pun rindu kepadanya. Allah mencintainya. Allah akan mendahulukan dia. Allah akan mementingkan dia, karena dia mementingkan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal akharu, sedangkan yang kedua, fastahya, dia malu untuk maju melangkah ke celah yang ada di bagian depan, tapi dia pun malu jika harus berpaling meninggalkan majelisnya Rasulullah. Maka kemudian fastahya Allah minhu, ketika orang itu duduk walaupun di bagian belakang, karena malu, bukan karena tugas sebagai juru parkir, bukan karena tugas sebagai orang yang merapihkan sandal jamaah. Kalaupun dia di belakang, tapi karena tugas merapihkan sandal jamaah, padahal dia telah datang di awal, walaupun dia berada jauh dari kerumunan itu, padahal dia itu sudah datang dari awal, tapi dia rela agak jauh dari gurunya, bukan karena benci, bukan karena tidak mau, tapi karena punya rasa tanggung jawab untuk menjaga kendaraan para jamaah, murid-murid yang lain, supaya tenang, tentram, walaupun ada jamaah yang kadang baru ngambil motornya jam 1 malam. Padahal
Juru parkir itu sudah kehabisan kopinya. Yang ngambil motor jam 1 malam belum tentu juga ingat apakah temanku yang nungguin motorku itu masih ada kopi hangatnya. Jangan-jangan kopinya sudah menjadi dingin padahal dia sudah pernah hangat. Seperti kamu yang membiarkan dia padahal dia pernah perhatian kepadamu, hangat dalam hidupmu, tapi dia menjadi dingin karena kau telantarkan, kau biarkan begitu saja. Ngopi dulu bro. Yang kedua ini malu dia. Malu untuk mendekat kepada Rasul, dia malu. Ya, karena mungkin ngajinya belang bentong. Ya, enggak apa-apa. Yang penting mah aku mau ngaji, aku rindu kepada Rasul. Ke depan aku malu katanya. Maka tetap saja dapat reward, dapat perhatiannya Allah. Bagaimana perhatiannya Allah kepada dia, kepada orang yang kedua? Fastahyallahu minhu, maka Allah pun malu dari orang tersebut jika Allah tidak memperhatikannya. Allah malu kepada orang tersebut jika tidak memberikan ampunannya. Allah malu kepada hambanya yang kedua ini walaupun dia berada di belakang, jika sampai Allah tidak memberikan anugerah rahmat keberkahan kepadanya. Allah malu jika sampai tidak mengampuni dosa-dosanya, karena setiap langkah orang yang datang ke majelis ilmu itu akan menjadi penebus dosanya. Khotoyahu, kesalahan-kesalahannya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang lainnya akan menjadi sebab dia meraih rahmatnya Allah serta keberkahannya Allah. Langkah yang lainnya akan menjadi sebab dia menaiki tangga-tangga kemuliaan, akan dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya. Sedangkan fa'ammal akharu wa ammal akharu, sedangkan yang ketiga, fa'arada, ia berpaling, ia meninggalkan, gak peduli, balik badan, pokoknya berpaling saja. Fa'aradallahu anhu, dia tidak mau ikut di majelis ilmu, tidak mau duduk bersama majelis ilmu bersama para sahabat yang lainnya. Dia berpaling, ngapain lah, cuma ngaji, gitu seolah-olah. Apa sih ngaji? Mual mantak benghar, malarat pisan sia. Fa'aradallahu anhu, orang yang berpaling dari majelis ilmu yang ketiga ini kata Rasulullah, maka Allah pun akan berpaling darinya. Sebagaimana juga di dalam sebuah ayat, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Itu alasan saya kenapa tadi berceloteh, payah pisan sekalian jika nama susah pisan malarat pisan. Karena ada keterangan dalam ayat Al-Quran, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari zikir kepada Zat yang Maha Rahman, dari peringatanku, dari syariatku, dari ilmuku, termasuk berarti ketika ngaji itu menjelaskan syariat, membahas syariatnya Allah Ta'ala. Ya, wallahu wa rasuluhu nabi muradi wa ma'na tentang ayat tersebut. Siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, entah itu zikir menyebut asma Allah, entah itu mengingat syariatnya Allah, mempelajari ilmunya Allah, siapapun yang berpaling darinya, maka dia akan diberikan penghidupan yang rupak, persis dalam kehidupan nyata. Banyak sekali orang yang berpaling dari majelis-majelis ilmu dan majelis zikir, mereka diberikan masalah-masalah yang berat. Ya, punya masalah, selalu aya kariweuh. Baru datang ke majelis ke ulama kalau sudah dapat masalah. Itu banyak orang seperti itu. Saat kaya, gengsi, duduk bareng dengan kaum marginal. Kita disebut kaum marginal. Kalau mereka apa? Marginal. Gengsi duduk bersama dengan kita, apalagi duduknya di karpet, di lantai seperti ini. Karena biasanya duduknya mereka di kursi yang empuk, yang nyaman, yang enak.
Bahkan kursi itu pun diperebutkan oleh mereka. Untuk apa? Lubang Iya kan? Ada orang sampai toh-tohan miliaran keluar uang demi kursi jabatan. Ujung-ujungnya yang ditempatkan di kursi adalah bool, pantat, bokong. Enggak berarti kepalanya kan? Tetap saja bokongnya. Artinya apa? Jangan terlalu toh-tohan. Jangan merasa mulia dengan jabatan. Malah itu merupakan beban yang sangat berat yang akan dimintai pertanggungjawaban. Fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak di akhirat kami akan menggiring mereka dipersatukan dengan orang-orang yang buta, tidak tahu jalan keselamatan, tidak tahu jalan menuju surganya Allah karena berpaling. Di dunia pun begitu. Sudah banyak terbukti yang benci dengan pengajian, bahkan benci sampai level benci. Ini masuk kategori dalam sebuah riwayat, kun aliman, jadilah engkau sebagai orang yang alim. Jika kau tak mampu jadi orang alim, au muta'alliman, atau jadilah santri, ngaji langsung kepada orang alim. Gak bisa juga intens ngaji seperti santri pada umumnya. Au mustami'an, minimal kau mau mendengarkan ilmu, mendengarkan orang alim, walaupun melalui media sosial karena jauh. Kalau deket ya datang duduk saja, cukup mendengarkan. Nulis enggak, apa enggak, mendengarkan pun masih mending. Kalau santri ada sesi belajar mengajar, kalau santri mau menulis, mau mencatat, ya, santri punya kitabnya. Tapi setidaknya kalau tidak punya, tidak bisa sampai level itu, maka cukuplah jadi pendengar. Itu masih mending. Kalau tak mampu juga menjadi pendengar. Bagi yang jauh mungkin jadi pendengar, menyaksikan dengan cara mendengarkan kajian gurunya. Kalau tak mampu juga au muhibban, karena mungkin yang jauh enggak punya kuota, mendekat juga enggak punya ongkosnya. Akhirnya bagaimana? Tidak bisa mendengarkan kajian gurunya, tapi cinta, mahabbah kepada orang alim, mahabbah kepada ilmu dan ahli ilmu. Setidaknya ada mahabbah, ada cinta, resep, demen. Wala takun khamisan, dan jangan kau jadi yang kelima. Siapa? Pembenci, fatahlik, maka engkau akan hancur. Sehingga ada keterangan daging ulama itu beracun. Ini kan yang duduk juga banyak ulama-ulama ini sebetulnya. Ada ulama-ulama di antara jenengan mungkin lebih alim dari saya yakin. Ya. Ada yang dari Kaliwungu hadir gitu. Ada yang dari Purwakarta, dari pesantren hadir. Mungkin lebih alim dari saya yakin. Nah, beracun maksudnya bagaimana? Jika menyakiti orang alim yang mengamalkan ilmunya, yang akhlaknya mulia, maka jangan harap hidupnya berkah. Yang ada justru nyungsep. Jangankan sampai membenci, berpaling saja itu akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun akan berpaling darinya. Yang dikhawatirkan sebagaimana dalam sabda Rasul yang lain, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha, akan datang suatu masa kepada umatku di mana umatku telah akan meninggalkan ulama dan para fuqaha, ulama-ulama ahli faqih. Fayabtaliyahumullah bi thalathi baliyatin, maka Allah akan menurunkan 3 azab kepada mereka. Ulaha yang pertama, yurfa'ul barakah min kasbihim, akan dicabut keberkahan dari kasabnya. Walaupun mungkin sempat punya usaha, punya bisnis, tapi tidak akan berkah. Walaupun punya bisnis, ya, jual beli barang yang mahal, apa tuh, pesawat terbang, kereta barangkali, ya, bisnis jual beli kereta, Shinkansen, ya, ataupun jual beli kontainer, wah, ataupun jual beli pesawat,
pesawat telepon, ya pesawat terbang barangkali kan. Gitu. Nah itu bisa hancur, dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan nyata terbukti. Kemudian yang kedua, yusallituhumullahu sultanan zaliman, Allah akan menguasakan kepada umatku yang meninggalkan para ulama dan fuqaha, para pejabat-pejabat yang zalim, yang tidak amanah. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, matinya enggak ada yang menyadari dalam keadaan tidak membawa iman, mati dalam keadaan kafir, tidak ada yang menyadari. Karena pada saat sakaratul maut, setan datang seperti orang-orang yang dicintainya, menyerupai orang-orang yang dicintainya, menggoda, berupaya terus-menerus. Ya. Maka jangan beralasan. Sebetulnya banyak orang mencari-cari alasan.